Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dam Hidayatullah bersama teman saya Nurdiansah akan mempresentasikan tentang algoritma K-means. Yang pertama itu menjelaskan tentang clustering. Apa itu clustering? Clustering adalah proses pengelompokan objek yang didasarkan pada kesamaan antar objek yang didasarkan pada kesamaan antar objek. Tidak seperti proses klasifikasi yang bersifat supervised learning. Pada clustering, proses pengelompokan dilakukan atas dasar unsupervised learning. Pada proses klasifikasi akan ditentukan lokasi dari suatu kejadian pada kelas tertentu dari beberapa kelas yang telah teridentifikasi sebelumnya. Sedangkan pada proses clustering, proses pengelompokan kejadian dalam kelas akan dilakukan secara alami tanpa mengidentifikasi kelas-kelas sebelumnya. Selanjutnya itu K-means. Konsep dari K-means adalah pencarian pusat cluster secara interaktif. Lalu pusat cluster ditetapkan berdasarkan jarak setiap data ke pusat cluster. Proses clustering dimulai dengan mengidentifikasi data yang akan di-cluster K akar IJ ditambah I1 dan seterusnya ya, seperti yang ditampilkan. Dengan N adalah jumlah data yang akan di-cluster dan adalah jumlah variabel. Secara umum, menentukan banyaknya cluster K, lalu yang kedua, menentukan senteroid, lalu yang ketiga, apakah senteroidnya berubah? Jika iya, hitung jarak data dari senteroid, atau jika tidak, selesai. Dan terakhir, mengelompokkan data berdasarkan jarak yang terdekat. Nah, di sini ada contoh kasus yang seperti tabel di sebelah kanan ya. Terdapat ada 10 data pada dataset, di mana dimensi data ada dua fitur. Dua fitur itu fitur X dan fitur Y. Nah, fitur yang digunakan dalam pengelompokan ada X dan Y, ya seperti tabel sebelah kanan ya. Lalu jarak yang digunakan adalah Euclidean distance, jumlah cluster K adalah 3. Threshold yang digunakan untuk perubahan fungsi objektif adalah 0,1. Cara penyelesaiannya yaitu tentukan pusat awal cluster centroid untuk penentuan awal diasumsikan. Yang pertama itu diambil data kedua sebagai pusat cluster pertama. Dan untuk data yang kedua yaitu fitur X-nya 4, sementara fitur Y-nya 1. Lalu diambil data kelima sebagai pusat cluster kedua. Nah, kalau di tabelnya, data kelimanya yaitu fitur X-nya 2, sementara fiturnya 3. Nah, untuk rumusnya, perhitungan jarak pusat cluster untuk mengukur jarak antara data dengan pusat cluster yang digunakan Euclidean distance. Seperti yang rumus di bawah ini ya. Nah, untuk cara hitungnya, perhitungan jarak dari data ke 1 terhadap pusat cluster. Nah, untuk perhitungannya itu C1 akar 4 min 1 pangkat 2 ditambah 1 min 1 pangkat 2. Jadi hasilnya itu 3 ya. Lalu yang kedua, itu yang penjumlahan data yang kelima ya. Oh ya, sebelumnya itu yang penjumlahan data yang kedua. Jadi itu yang C2-nya itu 2 min 1 pangkat 2 ditambah 3 min 1 pangkat 2. Jadi hasilnya 2,24. Lalu perhitungan jarak yang kedua terhadap pusat cluster. C yang pertama itu C1 4 min 4 pangkat 2 ditambah 1 min 1 pangkat 2, hasilnya 0.
Lalu yang kedua, 2 min 4 pangkat 2 ditambah 3 min 1 pangkat 2, yaitu hasilnya 2,83. Dan yang ketiga, itu C1, 4 min 6 pangkat 2 ditambah 1 min 1 pangkat 2, itu hasilnya 2,0. Yang C2 itu 2 min 6 pangkat 2 ditambah 3 min 1 pangkat 2, itu hasilnya 4,47. Nah, perhitungan seterusnya sampai jarak dari data ke 10 terhadap pusat klaster. Sehingga hasil perhitungan jarak selengkapnya adalah seperti yang di bawah ini. Nah, baris pertama menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat klaster pertama. Baris kedua menunjukkan nilai jarak data terhadap pusat klaster kedua. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan data sesuai data klasternya. Nah, kita lihat hasil klaster yang kita lakukan tadi di slide sebelumnya menghasilkan nilai kan. Nah, di sini kita cari nilainya untuk jika nilainya kurang dari antara clustering ini, misalnya D1, DC1-nya sama DC2-nya, mana yang lebih kecil. Maka jika nilainya yang lebih kecil, maka untuk data clusteringnya akan diberi nilai 1. Nah, untuk selanjutnya misalnya 0 dibandingkan dengan 2,83, mana yang lebih kecil? Maka 0. Nah, untuk C1 akan mendapatkan 1. Nah, untuk langkah selanjutnya sama. Kita jika misalnya antara data clusteringnya ini ada nilainya lebih kecil, maka dia akan mendapatkan nilai 1. Jika nilainya lebih besar, maka dia akan mendapatkan nilai 0. Nah, untuk menentukan pusat clustering baru, nah untuk C1-nya yang bagian X ada 4 ditambah 6 tambah 5 sama dengan dibagi 3, hasilnya 5. Untuk YC1-nya 1 tambah 1 tambah 3 dibagi 3, hasilnya 1,66. Nah, untuk C2-nya ada 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 ditambah 3 tambah 2 tambah 3 dibagi 7, karena datanya ada 7, maka dibagi 7, hasilnya 2. Nah, untuk C2 bagian Y-nya ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 8, hasilnya 7, dibagi 7, hasilnya 4,29. Nah, untuk selanjutnya akan melakukan iterasi. Jika iterasinya tidak berubah, maka iterasinya akan selesai. Kalau jika iterasinya datanya akan berubah, maka iterasinya akan dilanjutkan kembali. Nah, untuk itu kita akan melakukan perhitungan kembali seperti iterasi pertama di G1-nya. Untuk C1-nya kita lihat. Nah, ini ada iterasi centroid yang baru yang kita hasilkan dari tadi. Ada 5 sama 1,66. Untuk datasetnya ada 1 sama 1. Ini kan diambilnya dari yang atas. Oke, sama dengan akar di 5 dikali 1 di pangkat 2 ditambah 1,66 dikali negatif 1 pangkat 2, hasilnya 4,05. Nah, untuk langkah selanjutnya sama yang kita lihat. Untuk centroid 2-nya kita menghasilkan nilai barunya ada 2 sama 4,29. Nah, datasetnya juga sama seperti centroid pertama. Maka untuk centroid 2 ada 2 dikali negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 4,29 dikali negatif 1 pangkat 2, hasilnya 3,44. Nah, untuk iterasi selanjutnya atau perhitungan jarak yang untuk data 2, 3, 4 sampai 10 itu sama, melakukan perhitungan sama seperti ini. Nah, dan menghasilkan nilai seperti ini yang ada
digambar. Untuk perhitungannya tentunya sampai jarak data ke-10 terhadap pada pusat klaster. Nah, memastikan data ada yang pertama kan tadi 4,0, untuk nilai pertamanya 1,20 sama seterusnya. Nah, kita bisa bandingkan kembali apakah ada nilai yang lebih kecil seperti pengelompokan data yang sebelumnya sama. Nah, kita lihat untuk DC1 sama DC2-nya, mana yang lebih kecil antara dataset ini, hasil clustering ini. Maka kita lihat untuk DC2-nya itu lebih kecil dibandingkan DC1-nya, maka untuk C2-nya 1. Nah, untuk melakukan pengelompokan datanya sama seperti saya jelaskan sebelumnya, seperti itu. Maka dilihat untuk menghasilkan data C1-nya, kita lihat ada 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Lalu untuk C2-nya ada 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Maka lihat untuk iterasi pertamanya apakah sama dengan iterasi kedua. Ada 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Sama C2-nya 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Maka kita dapat disimpulkan bahwa untuk iterasi keduanya tidak mengalami perubahan seperti iterasi pertama. Jadi kita dapat simpulkan bahwa perulangan sampai di sini karena clusteringnya sudah stabil karena data tidak ada yang berubah. Oke, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan ini. Oke, nantinya kita akan membuat studi kasus menggunakan dataset CSV ya, yang menggunakan toolnya pakai Jupyter yang menggunakan bahasa Python. Oke, stay tune. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Oke, untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, kami akan mengimplementasikan menggunakan tool Jupyter dengan bahasa Python. Nah, pertama-tama kita import dulu library Matplotlib sama NumPy sama Pandas. Lalu untuk selanjutnya kita membaca suatu dataset dengan nama malcustomer1 yang kita ambil di Kaggle. Nah, lalu kita akan menampilkan struktur dataset yang ada di malcustomers ya, seperti ini. Ini hanya sebenarnya ini data keseluruhannya banyak, tapi hanya menampilkan 4-nya saja. Lalu kita akan menampilkan suatu plot visualisasi atau penyebaran data yang diambil dari pendapatan tahunan sama skor pengeluarannya. Seperti ini grafik visualisasinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat data training berdasarkan dataset skor pengeluaran sama pendapatan tahunan yang diambil dengan nilainya. Kita tampilkan seperti ini. Ini untuk data training. Lalu kita selanjutnya akan melakukan atau scaling atau perhitungan jarak antara clustering satu dengan clustering yang lainnya. Nah, kita memasukkan library scalar, pre-processing, dan mengimportkan max scalar. Seperti ini hasilnya. Karena penampungan ekstra ini kan hasil data clustering, lalu kita akan melakukan scaling atau perhitungan jarak dengan fit transport. Lalu kita akan melakukan clustering. Nah, untuk clustering mungkin saya akan mengasumsikan terlebih dahulu dengan nilai 3. Nah, di sini kita dapat lihat hasilnya ada 0, 1, sama 2 saja. Lalu di sini kita lihat juga untuk datasetnya, clusternya ada 0, 0, 1, sama. Sebenarnya ada sama 2 mungkin ya, karena tidak bisa dilihat. Nah, kita akan melakukan atau sentroisasi, atau karena kita melakukannya ada 3, jadi akan menampilkan 0, 1, sama 2 gitu. Untuk kita visualisasi data, kita akan menampilkan penyebaran data berdasarkan centroid. Nah, kita lihat di gambar ada penyebaran datanya, ada 1 yang digambarkan dengan warna biru kebiruan sama ungu sama yang kuning ya. Lihat titik centroidnya. Nah, untuk mencari cut terbaik kita akan menggunakan metode elbow. Di sini ada variabel inertias yang bertipe list, lalu ada range, variabel range yang nantinya akan mengiterasikan atau melooping antara data 1 sampai 10. Nah, di sini kita lihat di grafik, kita lihat grafiknya ada nilai 5 atau lekukannya, kita lihat lekukannya ada di nilai 5. Maka cut terbaik ada di nilai di angka 5. Mungkin 2 juga bisa, mungkin kemungkinan karena sedikit lekukan, tapi lihat ketonjolan lekukannya ada di 5. Nah, kita akan ilustrasikan menggunakan clusteringnya dengan nilai 5 karena kita sudah dapatkan cut terbaiknya. Oke. Kita 5. Nah, lalu kita tambahkan di visualisasi data penyebaran untuk clusteringnya. Sebenarnya ini sudah saya coding ya, jadi tinggal di sedikit lah.
Nah, kita lakukan refresh untuk run. Aman ya. Kita lihat. Nah, di sini ada 0, 1, 2, 4. Jadi 5 itu kan kalau di bahasa pemrograman diambil untuk kayak array, tipenya array, list gitu kan diambilnya dari 0. Nah, di sini juga sama. Karena penyebarannya diawali dengan 0. Nah, kita lihat. Nah, di penyebaran ini kita dulu melihat hasilnya. Nah, kita lihat ada penyebarannya, ada yang untuk Centroid 0 yang warna ungu sama Centroid yang kuning. Yang kedua satu ada Centroid yang biru 2, Centroid kedua ada Centroid ketiga yang berwarna hijau, sama keempat ada Centroid keempat dengan warna biru langit. Nah, lalu kita bisa melihat dataset dengan label klasternya, yang kita akan membuat suatu keterangan. Jika misalkan bernilai 0 gitu, keterangannya baik, misalnya ada nilainya 1, untuk hasil klasternya itu baik, yang kedua cukup, yang ketiga itu kurang, yang keempat sangat kurang. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan untuk penjelasan implementasi project machine learning algoritma K-mean menggunakan tools Jupyter dengan bahasa Python. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau penyalahan untuk pengucapan kata. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kedepannya.